Bagian selanjutnya dari materi pengantar ekonomi makro minggu kedua, yaitu membahas mengenai PDB nominal dan PDB real. Ini dua konsep yang penting. Jadi PDB itu ada dua nilainya. PDB nominal itu atau disebut sebagai PDB ADHB atau atas dasar harga berlaku, itu adalah perhitungan PDB dengan menggunakan harga yang berlaku pada periode tersebut. Nah, nanti akibatnya dia masih dipengaruhi oleh perubahan harga atau inflasi. Nanti kita bahas lebih lanjut maksudnya apa gitu ya. Sedangkan PDB real atau biasa disebut PDB ADHK atas dasar harga konstan, itu adalah perhitungan PDB dengan menggunakan harga tahun dasar. Jadi contohnya misalnya kita punya data ini gitu ya. Tahun 2019 itu harganya 1000, jumlah barangnya 20 ya. Lagi-lagi yang gampang-gampang aja gitu ya, nggak susah-susah contohnya. Tahun 2020 itu harganya naik 1500, jumlah produksinya masih sama 20. Tahun 2021 harganya turun 1200 tapi produksinya naik sebesar 25. Nah, kalau kita menggunakan PDB nominal atau ADHB atas dasar harga berlaku, ya udah kita kaliin aja. Untuk menghitung tahun 2019 berarti harga tahun 2019 dikali jumlah produksi tahun 2019. Untuk menghitung PDB tahun 2020 ya harga tahun 2020 dikali dengan jumlah produksi tahun 2020. Sama juga untuk harga tahun untuk PDB tahun 2021 itu menghitungnya harga tahun 2021 dikalikan dengan jumlah produksi pada tahun 2021. Jadi hasilnya segitu ya. 2019 kan 1000 dikali 20, 20.000. 2020 1500 dikali 20 jadi 30.000. 2021 1200 dikali 25 jadi 30.000. Nah, kalau melihat dari angka ini kan berarti kita lihat bahwa dari sekilas ya, dari 2009 ke 2020 kan terjadi peningkatan PDB, ya kan? Artinya bisa dibilang terjadi pertumbuhan ekonomi gitu kan, kesimpulannya. Karena ketika PDB-nya naik, berarti kan terjadi pertumbuhan ekonomi. Sementara dari 2020 ke 2021 tetap nih stuck gitu, 30.000. Tidak terjadi pertumbuhan ekonomi, tapi tidak juga terjadi perlambatan. Nah, yang menjadi masalah adalah ini kan untuk menghitung PDB kan nggak cuma dari jumlah ya, nggak cuma dari berapa jumlah barang yang diproduksi, tapi kan harganya juga. Artinya apa? Peningkatan PDB itu nggak selalu karena adanya peningkatan produksi barang gitu, peningkatan aktivitas, tapi bisa juga dipengaruhi oleh perubahan harga. Jadi sebetulnya realnya kan 2020 itu kan produksinya sama gitu ya, nggak nambah. Tapi karena harganya lebih mahal, PDB-nya juga jadi lebih tinggi gitu. Padahal sebetulnya produktivitasnya sama-sama aja. Nah, sebaliknya di tahun 2021 itu sebetulnya produksinya naik gitu. Dari 20 ke 25. Tapi karena harganya turun, ya nilai PDB-nya sama. Makanya untuk lebih akurat, kita mengeluarkan faktor perubahan harga atau inflasi, kita pakai PDB real. Jadi harganya itu harga tahun dasar. Jadi misalnya kita mau menghitung PDB ADHK dengan tahun dasar 2019. Jadi cara ngitungnya itu kita nggak kalikan jumlah produksinya dengan harga pada tahun itu, tapi kita kalikan dengan harga pada tahun dasarnya 1000. Jadi untuk menghitung tahun 2019 sama ya, 20 barang dikali dengan harganya 1000. Tapi untuk mengukur PDB 2020 itu nggak dikalikan dengan 1500, tapi 20-nya dikalikan dengan 1000 lagi. Tuh, 20.000. Jadi kelihatan kan, nggak dipengaruhi harga. Jadi sebetulnya memang nggak terjadi peningkatan produksi tuh, sama aja. Nah, di tahun 2021 itu sekarang 25-nya itu nggak dikalikan dengan 1200, tapi dikalikan dengan tahun dasarnya. Jadi 25.000. Artinya kelihatan tuh sebetulnya terjadi peningkatan produksi, terjadi pertumbuhan ekonomi. Hanya karena harganya turun lebih murah, kalau kita pakai PDB ADHB tuh nggak kelihatan pertumbuhan ekonominya. Gitu. Oke, sekian pembahasan materi makroekonomi minggu kedua. Terima kasih. Sampai jumpa.